Bisa biasanya apa namanya masyarakat petani itu kita bilang ini saya punya gabah. Terus ada beberapa yang mungkin pasar dan sudah kita jadi kita posisi gabah itu dalam kondisi di sawah. Iya. Berarti masih basah. Yang melakukan proses pengeringan adalah panjenengan. Oh, di sini ada pengeringannya. Dijemur, setelah itu dijemur baru dipakai begini. Tinggal diselip saja. Pertanyaan saya, pada saat panjenengan membeli gabah ini, harga pasar dengan harga petani, apakah petani dirugikan atau tidak? Tidak, harganya biasa saja. Harga juga dengan pasar. Soal keuntungannya mereka tidak apa namanya di sawahnya ya beli kan? Oh, keuntungan di sana ya, langsung dibayar tunai. Nah ini ada apa namanya, ada sebuah proses simbiosis mutual ya. Artinya petani mereka nanam padi, mereka dibeli oleh BUMDesnya, tapi langsung beli yang dari sawah. Yang memanen mereka sendiri. Oke, setelah itu baru dari BUMDes sendiri membayarkan dengan harga pasar. Tidak dirugikan sama sekali berkaitan dengan kondisi masih basah baru dikeringkan oleh BUMDes. BUMDes sendiri setelah mengeringkan dipacking kayak gini, baru diproses melalui slab. Slab tadi melibatkan masyarakat yang punya mesin slab tadi. Biasanya melibatkan berapa slab? Di sini ada 3 slab. Kita gunakan semuanya. pilih salah satu yang menurut kita Iya. bagaimana proses hasil berasnya bagus. Oh, mereka datang ke sini. Kita ya ke sana. Oh, ke sana. Oh. Sehingga di sini ada sebuah proses pemberdayaan, mereka juga terlibat, mereka juga mendapatkan keuntungan juga. Setelah itu menjadi beras, dibawalah ke sini untuk di packing. Setelah di packing selesai dijual. Dipasarkannya bagaimana? Dong. Ada ditaruh di mana? Kita kan punya gerai di BUMDes juga. Ada. Oh. Kita taruh di sana. Atau kalau enggak biasanya mereka beli untuk yang punya langganan. Kira-kira berapa langganan? Enggak Tapi toko-toko. Oh gitu, langsung dijual di toko. Kira-kira harga yang telah di packing tadi dengan harga yang ini selisihnya nyampe berapa? Lebih murahkah atau lebih ini? Lebih murah. Lebih murah, Pak, ya. Lebih murahnya nyampe berapa kira-kira? 58 Pak, 58 ya. 58 kalau yang di pasar berapa? 675 Pak ada. Lumayan, dengan kualitas sama. Sama. Sama ya? Sama. Nah, ini kan luar biasa. Artinya BUMDes sudah mampu untuk bisa memproses tadi dengan harga jual Ya. yang jikalau hal tersebut bisa dijalankan, kenapa tidak? Ini kalau di slab sekarang, insya Allah kurang berasnya ini Pak. Ini. Masyarakat berduyung-duyung ke sini. Cuma yang nyelip nggak tenaganya kurang. Sabar. Iya. Jadi sesuatu itu memang yang Itu proses ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-teman pendamping desa, saya Dodi Setiawan selaku CAPM Kabupaten Jember. Hari ini saya mengunjungi di Desa Jatisari, khususnya BUMDes yang mengelola berkaitan dengan pengolahan beras. Tentu beras ini yang rata-rata berasnya dari petani ya Pak. Ini yang di packing, ini packingnya, yang nantinya proses packingnya nanti akan dilakukan oleh ketua BUMDes berkaitan dengan ini. Tentu hari ini ada hal sesuatu yang apa namanya pasaran berkaitan dengan masalah beras. Kebetulan tadi kami di desa sebelah mereka memproduksi beras. Kalau di sini proses beras itu dijadikan padi menjadi beras. Tentu ini yang saya kepingin tahu berkaitan dengan bagaimana proses untuk melakukan packing tadi. Sebelah saya ini ada ketua BUMDes. Mungkin bisa diceritakan berkaitan kenapa ketahanan pangan yang dari Kementerian Desa minimal 20% ketahanan pangan. Ini usahanya adalah packing berkaitan dengan beras. Kira-kira apa yang mengawali berkaitan dengan motivasi sehingga di desa Jatisari BUMDes ini melakukan packing tadi? Monggo Mas Ica selaku ketua BUMDes bisa diceritakan. Kita komunikasi sama teman-teman di desa Jatisari beserta dengan Polri. Kita melakukan kenapa kok bisa menemukan pilihan kemudian menjadikan apa namanya subsidi beras. Kita pilihannya karena sumber daya tercukupi di desa Jatisari.
artinya beras padi melimpah di sini ya. Oh. Terus yang kedua setelah di packing ini dijual kemana? Untuk sementara kita tidak jauh sekitaran di Desa Jatisari, paling banter hanya di desa sebelah. Oh. Di apa namanya, pemikiran kami seperti itu di awal. Karena kan kami juga untuk prosesnya, bagaimana nanti menjadikan kedepannya ini beras yang berkualitas. Berkualitas. Apa kira-kira perbedaannya beras yang ada di Jatisari dengan beras yang konvensional yang lain? Kalau berasnya tidak ada sisanya. Artinya apa ya, kita masih memiliki ilmu bagaimana menjadikan beras ini menjadikan yang baik. Oh, terus masalah harga dan lain sebagainya? Harga kita kalau harga beli harganya di petani, itu tidak dari pasaran. Jadi petani lokal yang di sini ditampung Panjenengan dilakukan proses packaging baru dijual pada masyarakat. Sebelum itu kita proses dulu Proses. padinya. Gitu. Bagaimana proses padinya? Yang disebut siapa itu? Bumdes. Oh gitu. Jadi kita ada beberapa apa namanya lingkungan sini. Oh. Ada kerja. Kebetulan desa sebelumnya ini sudah punya gedung lumbung pangan, betul ya? Ini yang dimanfaatkan. Nah, artinya ke depan bagaimana Pak Ida? Untuk ke depannya apakah proses ini bisa melibatkan desa sebelah atau bagaimana? Harapan kami demikian bisa melibatkan masyarakat. Kira-kira kalau per bulan nyampe berapa bintang untuk bisa melakukan sebuah proses pemrosesan beras ini? Setiap bulan. 5 kental ya. Artinya itu pasti terjual. Sementara kemarin itu sebelum kita berapa sak banyak ya. Banyak gitu. Jadi artinya tidak mengalami kesulitan untuk menjual ya. Apa kira-kira kesulitan selama ini yang Panjenengan rasakan? Kita terutama untuk proses kualifikasi yang bagus Itu aja ya. Iya. Baik, itu kira-kira Di tahun ini tahun 2022 kita di Desa Jatisari kemudian kita melakukan ini juga di penguatan di ketahanan pangan. Sebenarnya kita ada kegiatan apa namanya pemupukan. Oh, pemupukan. Oh, boleh ya, mungkin bisa dilihatkan pemupukan ini apa yang dilakukan untuk pupuk apa ini Pak? Artinya Panjenengan juga melakukan proses produksi padi ya, juga melakukan sebuah proses packing menjadi beras. Oh, gitu. Ini pupuk dicampur sendiri ataukah memang kenapa kok bisa dilakukan proses penyampuran kayak begitu? Sebenarnya sendiri di awal cuma kita campur biar kita ada share besoknya. Jadi satu kali jalan. Oh gitu. Apa kira-kira kelebihan pada saat dicampur sendiri? Lebih kecil cuma waktu. Nah kebetulan kami juga bersama teman Korjam ini Pak Yuda, dengan kondisi kayak begini kira-kira apa yang bisa diharapkan kaitan dengan masalah bumdes, melakukan sebuah proses packaging berkaitan beras, juga melakukan pencampuran pupuk dan lain sebagainya. Monggo Mas Yuda selaku koordinator kecamatan DPP Ciceralem Singkawai. Oke, Pak Yudi, terima kasih teman-teman semua. Jadi memang ini target kami selaku DPP Kecamatan Cijawa, salah satu yang kami kerjakan memang adalah Jatisari. Terus yang kedua memang harapan kami karena sekarang itu kan sudah banyak sekali produksi beras atau packing beras yang beredar. Dan itu masyarakat banyak yang lebih banyak dikelola swasta. Harapan kami Bumdes Jatisari itu dapat bersaing. Dan tidak hanya di situ persaingannya, karena banyak sekali objek pasar yang kita jadikan pasaran. Salah satu contoh dengan program pemerintah ya, pemerintah ada SPPD atau makan siang gratis. Bisa dibuat dengan kerjasamakan ya, Ya, berarti ya. bisa dikerjasamakan karena itu bisa jadi suatu dukungan terhadap bumdes pusat. Itu Pak. Oke. Ini matur nuwun Mas Ija selaku Ketua Bumdes, silakan nanti bisa dikembangkan. Tentu kenapa ketahanan pangan? Tentu karena ketahanan pangan ini dalam rangka mendukung swasembada pangan ya di tingkat nasional.
kedua, jangan lupa bahwa yang BUMDes berada di desa bukan berarti nanti akan mengurus kaitan dengan usaha di masyarakat, justru masyarakatlah yang akan berbicara. Itu kira-kira yang hari ini saya ketemu, matur nuwun Mas Tika, matur nuwun semuanya, semoga BUMDes ini akan semakin berjaya ke depan, semakin nantinya dibutuhkan masyarakat, mampu mensejahterakan masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan, matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BUMDes yang dari 8 desa sekecamatan Jawa yang berjalan ada berapa desa? Enggak. Masalah BUMDesnya ini yang Bukan, yang jenengan kunjungi pada hari ini. hari ini yang kita kunjungi ada dua, satu ada di Jatimulyo, yang kedua di Jatisari. Rencana kita akan ke Kemuning Sari Kidul. Kenapa harus kita lakukan? Karena begini, kalau kita bicara tentang BUMDes hari ini, kenapa harus mengelola ketahanan pangan? Karena itu merupakan amanah dari Kementerian Desa. Sejak Mendikbud tahun 2025, semua desa seluruh Indonesia minimal 20% dari dana desa wajib nantinya harus digunakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan untuk apa? Dalam rangka mendukung swasembada pangan. Yang kedua mendukung berkaitan dengan makanan bergizi gratis. Sehingga semua desa seluruh Indonesia itu harus melakukan namanya ketahanan pangan. Sehingga hari ini kewajiban kami bersama teman-teman pendamping melakukan sebuah proses pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Beragam bentuk yang dilakukan. Ada dua hal yang dilakukan baik secara pokok maupun secara pendukung. Kalau pokok itu boleh kaitan dengan padi, jagung, umbi-umbian. Kalau yang pendukung boleh peternakan, boleh perikanan, boleh buah-buahan, boleh sayuran. Nah hari ini kita memastikan bahwasanya di Jatisari dan Jatimulyo sudah melaksanakan. Yang salah satu diantaranya kaitan dengan masalah padi. Kalau ini memproduksi sampai dengan proses pengolahannya. Jadi dari hulu ke hilir ini sudah disediakan. Meskipun di sana sini masih banyak kekurangan, itu adalah sesuatu yang wajar. Yang namanya ibaratnya dana 20% nggak pernah mencukupi, apalagi kalau memproduksi kayak kita itu kira-kira. Bagaimana untuk aspirasi untuk Jatisari ini, Pak? Menurut jenengan kira-kira ke depan ini tetap stagnan atau kira-kira maju kalau melihat dari bahasa dari beliau tentang pemasaran yang berasnya yang dikelola sendiri dari padi menjadi beras habis diselip dipasarkan, kira-kira setelah melihat perkembangan di gedung Jatisari ini BUMDes, kira-kira menurut pendapat Bapak gimana? Oke, baik. Jadi kembali lagi, BUMDes itu merupakan sebagai pengelola. Tentu BUMDes tidak akan mampu bisa bergerak sendiri. Nah hari ini yang ada sebagai contoh, desa punya namanya lumbung pangan. Nah proses pemanfaatan dari lumbung pangan tadi dijadikan ada sebuah proses padi menjadi beras. Artinya kontribusi dari desa itu ada. Yang kedua dari BUMDes sendiri, pengelola. Pengelola tatkala punya etikat baik, punya jiwa profesionalitas dan lain sebagainya, mampu mengelola tadi ini akan bisa berjalan. Nah yang terakhir tentu adalah partisipasi masyarakat. Ini nggak akan pernah bisa berjalan jika masyarakat sendiri tidak akan pernah bisa berpartisipasi. Sehingga apa? Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Ketua BUMDes tadi. Saya menjual dari padi, saya jadikan beras dengan melibatkan para yang memproses itu, yang Termasuk pemberdayaan sebenarnya itu. bentuk pemberdayaan. Jangan sampai melupakan dari masyarakat. Mereka punya usaha yang meskipun kecil tadi, tapi yang mampu mengolah padi menjadi beras tadi. Apa? Alat beras ya, itu digunakan melibatkan dari masyarakat. Setelah padi tadi menjadi beras, di packing, dijual kepada masyarakat, tentu dengan harga ini nyaris minimal lebih murah dari yang lain. Nah ini yang kita harapkan. Sehingga apa? Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan semuanya untuk masyarakat. Sehingga duit nanti akan berputar untuk kesejahteraan masyarakat kembali. Terus bagaimana ke depan insya Allah ini nanti akan bisa berkembang. Tatkala semua